tuh masuk ke terlaris yang ini atau toko-toko yang si produknya tuh lagi trending. Kalau misalnya udah nemuin, masuk ke produknya satu-satu. Kayak misalnya yang pertama yang madu, pokoknya dari yang teratas. Nah, terus kan yang P udah nih. Yang R-nya itu riset persaingan, klik yang si belajar dari kreatornya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, nggak ada videonya sama sekali, itu artinya si peluangnya itu besar. Soalnya belum ada video dengan penjualan top selling. Jadi si videonya tuh masih, kalaupun ada penjualan kayak biasa-biasa aja, nggak yang langsung meledak-meledak, ataupun nggak jadi top sellingnya. Nah, ini bisa jadi peluang. Itu untuk kasus yang keempat ya, yang si videonya tuh gak ada, itu peluangnya sangat besar. Nah, berbeda kalau misalnya kasusnya tuh kayak gini, si belajar dari kreatornya tuh udah banyak videonya, terus dilihat dari viewsnya juga udah pada ratusan ribu, udah pada juta-juta. Nah, kita hitung dulu tapi yang si videonya tuh ada berapa. Video-video yang masuk ke sini itu maksimal di 20 video. Nah, ini satu kita hitungnya ada berapa? 4, 6, 8, 10, 11. Nah, yang ini teh ada sabar ya teh. Nah, iya ada 17. Videonya tuh udah banyak gitunya. Terus si viewsnya juga udah pada tinggi-tinggi. Itu masuk ke kasus satu. Peluangnya tuh kecil. Kecil sampai dengan sedang. Kenapa? Karena videonya udah pada banyak dikontenin. Alias udah jadi winning product di akun orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngontenin yang ini bakal agak susah. Nah, terus kita lihat lagi nih satu-satu misalnya tuh nya. Nah, ini apalagi videonya udah berjuta-juta. Ini juga peluangnya tuh kecil. Soalnya apa? Soalnya si video-videonya tuh udah pada ratusan ribu kayak gini, udah bahkan berjuta-juta. Nah, jadi carinya tuh yang pertama yang kayak gini. Yang si produknya tuh nggak ada video belajar dari kreator sama sekali, atau carinya tuh yang udah ada video tapi viewsnya tuh masih kecil. Nah, kayak gini bisa nih. Ini videonya tuh baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 video, terus si viewsnya juga masih kecil-kecil. Nah, itu persaingannya besar gitu. Persaingannya, peluangnya besar gitu. Jadi bisa dikontenkan. Jadi yang pertamanya, bilangin lagi, produk-produk yang masuk ke piala atau masuk trending. Yang kedua, R-nya itu riset persaingan. Cari produk dengan video belajar dari kreatornya itu masih kosong atau ada videonya tapi si views-nya tuh kecil. Nah, terus gimana teh kalau misalnya si videonya tuh udah banyak, misalnya udah 20, tapi si views-nya juga kecil gitu, viewsnya kecil. Nah, itu juga gak apa-apa gitu. Kayak si viewsnya tuh baru 16.000, 98.000, atau misal si viewsnya tuh baru 50.000, walaupun memang yang videonya itu udah banyak, udah ada 20 video, itu masih bisa dikatakan peluangnya cukup besar. Berbeda kalau misal videonya udah banyak, begitupun si viewsnya juga udah banyak, nah itu peluangnya kecil. Nah, terus yang si R-nya itu, O-nya tuh optimalkan toko yang iklan. Toko yang iklan tuh kayak gimana? Toko-toko yang di komisinya tuh ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan. Nah, bisa kelihatan kayak gini nih ya, lihat berbagai sumber penghasilan. Ini artinya si tokonya tuh ngiklan atau ngaktifin GMP Max. Nah, kenapa ini juga jadi salah satu acuan gitu ya dalam riset produk. Soalnya sekarang TikTok TikTok tuh mainnya tuh udah GMP Max gitu, seller-seller tuh. Jadi kalau misalnya toko-toko biasa yang iklannya biasa, itu biasanya kalah saing sama toko yang iklannya tuh aktifin GMP Mix. Nah, makanya carinya tuh si toko yang ada GMP Max-nya kayak gini. Ini tokonya iklan ya, soalnya ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan, di bawah dapatkan RP sekian per penjualan. Nah, kalau toko yang gak ngiklan itu, toko-toko yang kayak gini. Bentar, salah. Nah, yang cuman kayak gini, yang dapatkan
Rp sekian per penjualan, komisinya langsung disebutin komisi. Yang ngiklan, yang nggak ngiklan, maaf maaf. Nah, terus yang tadi kan P udah, R udah, O udah, D. Nah, D itu dapatkan tren. Dapatkan trennya tuh, dapatkan tren TikTok, dapatkan juga tren masyarakat nih. Kayak sekarang di masyarakat gitu ya, sekarang kan mau menghadapi momen besar, mau menghadapi momen Lebaran ataupun momen Ramadan. Nah, berarti kita tuh harus udah persiapan dari sekarang mengkontenkan produk-produk untuk Lebaran ataupun puasa nanti. Kayak misalnya tuh mukena, sarung, kue, toples, baju lebaran, itu paling utama kayak gitu. Nah, terus itu kan yang tren di masyarakat. Nah, dapatkan tren juga di TikToknya. Caranya tuh gimana? Caranya tuh lihat grafik ininya. Jadi jangan sampai mengontenkan produk yang si trennya tuh udah menurun kayak ini nih tuh. Ini kan tanggal 31 penjualannya masih tinggi, tapi tanggal 1 udah turun, 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 turun. Nah, ini biasanya kalau misalnya yang si trennya kayak gini, ini sebentar lagi juga bakalan turun gitu. Udah mau turun. Nah, jadi kontenkanlah si produk-produk yang si grafik atau si trennya tuh udah mau naik. Kayak gini nih. Nah, ini udah lumayan mau naik, tanda-tanda mau naik. Terus ini juga sama nih. Ini naik banget walaupun emang turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini bisa kondisional ya, soalnya penjualannya itu kurang stabil, naik turun. Bisa dianalisis juga kenapa kayak misalnya tuh pas tanggal 31 turun. Terus kenapa pas tanggal 1 ini tuh naik lagi gitu. Nah, kayak gini. Ini bisa nih si trennya naik, si grafiknya naik. Soalnya kalau misalnya si trennya naik, itu biasanya si produknya tuh bakalan naik. Tapi beda kayak yang si trennya tuh turun kayak gini. Ini biasanya susah lagi naiknya si produknya tuh. Kayak gitu. Nah, kayak gimana ya? Nah, ini lumayan naik. Nah, ini stabil kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang si udah, si R udah, si O udah, si D udah, yang U-nya tuh usahakan stok banyak. Cara ngelihat stoknya di mana? Cara ngelihat stoknya tuh di sini. Nah, ada tulisan 346.000 stok tersedia. Jadi kenapa stoknya harus banyak? Soalnya jangan sampai pas begitu videonya di kita naik, videonya di kita FYP, stoknya malah habis gitu kan, sayang banget. Nah, jadi diusahakan cari stoknya yang emang banyak, yang puluhan ribu, yang ratusan ribu, itu malah bagus. Terus teh gimana kalau misalnya tuh ada si produk yang ini teh udah pada centang-centang kayak si P-nya tuh udah ada, riset persaingannya tuh misalnya tuh peluangnya besar, terus si tokonya ngiklan, tapi stoknya tuh misalnya tuh cuma ratusan kayak 500, 700. Nah, itu bisa-bisa aja dikontenkan, tapi apakah bisa ditanyain juga gitu ya ke sellernya, apakah si produk ini tuh kalau misalnya stoknya udah habis, bisa restock atau misalnya tuh enggak gitu. Nah, kalau memang si sellernya tuh emang tipe yang apa sih aktif nge-restock restock, gak apa-apa, kontenin aja gitu. Itu yang usahakan stok yang banyak. Nah, terus yang terakhir yang si K-nya tuh konsisten sama cari komisi yang besar. Kenapa? Karena ya biar pendapatan kitanya juga besar. Dan jangan lupa konsistennya, kayak gitu. Jadi sebenarnya mah kalau untuk riset produk dari TikTok mah simple gitu ya, kayak gitu. Kayak paling harus butuh analisis kayak ngeliatin satu-satu, kayak ngeliat persaingannya kayak gimana, kayak gitu. Nah, diusahakan dari yang si PRODUK itu teh, yang paling penting, yang paling jadi ancuan banget atau yang wajib bangetnya tuh, yang si P, R, sama si O, yang si produknya dari toko yang ada piala atau dari toko yang trending, terus yang si riset persaingannya tuh dikit alias peluangnya besar, sama si O-nya optimalkan toko yang iklan.
Terus yang lainnya gimana misalnya tuh ya yang si DUK-nya itu teh. Nah, yang DUK-nya itu juga sama-sama penting. Tapi bisa dibilang kayak sunat muakkad kayak gitulah. Jadi yang wajib banget adanya mah yang si PRO-nya itu kayak gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum Abi lanjut lebih dalam?